مقدم وقال وقد المصطفى مثل مؤخر قال المصطفى من الصفوة بتسل الصاد وهي الخروج المختار. Dari 9 antis niswah, dari 9 istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala itu khuyyirna, mereka rupanya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sebuah persyaratan pilihan bahasanya. Ada 2 pilihan orang-orang yang angkut pautnya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara pilihan 2 itu Fatarna Nabi al-Mustafa, mereka semua yakin memilih Rasulullah sebagai Nabi yang memang al-Mustafa menjadi panutan. Jadi makna dari Mustafa itu Mustafa, wafatul Mustafa, yaitu minas sofwah. Makna dari Mustafa itu yang kita tahu itu dari sofwah. Sofwah itu maknanya al-khulus, bersih, pilihan. Al-Mukhtar, al-khulus, al-Mukhtar itu pilihan. Kala Rasulullah pernah bersabda, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisyan bin Kinana, wastafa min Quraish bani Hashim, wastafani min bani Hashim, fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Rasulullah bersabda, fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin. Aku ini pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Berarti Mustafa itu pilihan yang mentok. Istilah tepung ayakan yang paling halus. Kita kan kalau yang namanya tepung milih yang halus. Jadi itu tepung kalau diayak, maka yang turun ke bawah itu pasti yang paling halus. Itu yang paling halus diayak lagi. Sampai ayakannya udah nggak bisa diayak lagi. Itu namanya al-Mustafa, pilihan yang sangat luar biasa. Khuyyirna, pada bait ini khuyyirna, biar kita tahu rupanya mereka yang menjadi ummul mukminin istri Rasulullah itu bukan tanpa cobaan yang luar biasa. Kita anggap perempuan-perempuan istimewa, tentunya pasti cobaannya luar biasa juga. Ya. Waktu memiliki pangkat ummul mukminin, bayangin. Itu sebuah pangkat yang paling tinggi derajat perempuan-perempuan dunia dan akhirat. Itu pangkat ummul mukminin, derajat paling tinggi perempuan dunia dan juga perempuan akhirat. Tentunya pasti ini sangat luar biasa cobaan dan cobaan dan rintangannya artinya. Jadi kita seakan-akan diberitahukan makna daripada khuyyirna di sini, rupanya mereka milih Rasul dari antara 2 pilihan itu. Mana 2 pilihan itu? Nanti akan diterangin di bawahnya. Apa pilihan itu? Khuyyirna ay umirna bil khiyar bayna zinati dunya wal jannah. Rupanya perempuan pada waktu itu yang memang menjadi istri Rasul itu, mereka itu memiliki 2 pilihan. Ingin perhiasan dunia yang wah atau ingin surga. Bayangin coba. Siti Khadijah itu perempuan kaya raya. Kalau dia ingin berbuat apapun bisa pada waktu itu. Ya namanya orang kaya bebas kan gitu bahasanya. Sultan kan bebas. Tapi beliau seorang wanita luar biasa yang dipilih Rasulullah. Yang dia tahu itu nggak punya apa-apa. Bahkan dia korbankan semua setelah menjadi istri Rasulullah, hartanya, bahkan tinggal jubah yang ada di badannya aja. Sampai habis semua dia korbankan demi Rasulullah. Padahal kalau dia pengen pilih jinata dunia, mending sultan, bebas mau ngapain aja daripada milih Rasulullah. Tapi luar biasa, Siti Khadijah milih baina jinata dunia, baina zinati dunia wal jannah. Yang dipilih adalah jannah, nanti kebahagiaan akhirat. Berarti dipilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Fakhtanan Nabi al-Muqtafa, semua istri Rasulullah yang jumlahnya 9 itu memilih Rasulullah sebagai suaminya. Berarti perjuangan mereka itu nggak gampang, fitnahnya itu nggak gampang, menjaga dirinya itu luar biasa nggak gampang. Ya, selama ini kan yang kita tahu cerita umum ini ya kurang apa bagaimana. Tapi pada intinya mereka itu jangan salah, mereka itu cobanya luar biasa. Menjaga marwah sebagai istri Rasulullah SAW. Kebayang coba, kita punya bini aja, kalau bini camat aja luar biasa jaga image-nya. Apalagi istri Rasulullah, Masya Allah. Itu kayak hidup itu ada pembatas-pembatas tertentu. Ya memang seperti itu jawabannya. Ya kalau raja-raja dunia aja para istrinya luar biasa menjaga image, apalagi Sayyidil Alamin wal Saqalaini wal Kaunaini, luar biasa berarti lebih dahsyat. Maka pangkat itu ini. Disitulah makna daripada khuyirna ini. Kata Nabi Mustafa, lama amarahunna bil khiyar, dikala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada istrinya untuk memilih baina dalik, yaitu antara tadi dunia apa akhirat, bi amri minallah, dan ini juga tentunya mandat dari Allah Subhanahu wa taala, li'annahunna talabna minhu ma laysa indah, sebab karena mereka suruh pilih, karena mereka mencari dari Rasulullah apa yang dipunya oleh Rasulullah, apa yang dimiliki oleh Rasulullah dari hiasan-hiasan dunia, tetapi tidak bergemerlap hidup Rasulullah itu. Serba, kalau dilihat secara fisik serba kekurangan, anak yatim. Mereka itu berarti yakinnya kuat, terus apa hatinya itu berarti besar hati luar biasa gitu Rasulullah itu. Berarti perjuangan mereka itu dari mulai awal menjadi memastikan dirinya untuk menjadi pendamping Rasulullah, berarti luar biasa itu cobanya. Tetapi mereka Fatan dan Nabi ya semua istri Rasulullah dan 99-nya itu semua lebih memilih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti luar biasa, mereka memilih akhirat daripada dunia. Berarti mereka lebih memilih untuk menantang cobaan itu semua, melewati bahasanya begitu, daripada hidup tenang-tenang saja. Itu dengan cara ditibai Nabi, mengikut Nabi Muhammad SAW. Makna al-Muqtafa, adapun makna bait an-Nabi al-Muqtafa itu mana al-Taba, orang yang diikuti, orang yang jadi imam. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sirahan jamila. Ini ayat tentang begitu dahsyat cobaan seorang wanita yang dikala dia memilih sebagai istri Rasulullah SAW dalam perjuangan yang begitu menantang. Bahkan bukan hanya dunia akan hilang, jabatan akan hilang, nyawa pun, sebab Rasulullah banyak musuhnya. Kebayang mereka mengambil jalan demi kebahagiaan akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan kita udah tahu, rupanya umur ini tuh bukan orang santai, bukan orang senang-senang aja. Rupanya pilihannya berat. Perempuan yang gagah semua berarti ini, perempuan hebat semua. Wa man hadzal bait, makna daripada bait ini syair ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam barikud dunya wa indah. Sedangkan Rasulullah itu ya udah menjauh dari dunia dirinya, wa indah, dan apa yang ada pada dirinya yauma idzin. Pada hari ini, pada waktu itu istirahatnya juga 9 daripada istri Rasulullah juga, wa hawlat kunna allawati
khayyarna baina dzalik wa hadza min khasaisi, dan inilah salah satu daripada keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pilihan daripada istri-istri Rasulullah. Jadi mereka semuanya memilih Rasulullah daripada kehidupan dunia yang pada morgana itu. Ya, itu ya maksudnya. Kemudian watajawuz, adapun Rasulullah memiliki istri aksar minal arba. Ini kan sering pertanyaannya, kenapa Rasul istrinya hampir lebih dari 4 sedangkan perintah Quran itu 4? Jawabannya dari sini mungkin. Lebih daripada 4 orang, ila ghairi hayati, bahkan sampai batas yang gak ada batasnya. Mau 200 itu 1000 istri dan hayata. Bagi Rasul itu jaizun, hukumnya boleh. Jika orang nanya itu 9, jangankan 9, 1000 juga buat Rasulullah boleh. Nah, ada keterangannya. Wa tajawuz aksar min arba ila ghairi hayah jaizun, boleh. Lahu bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Li'anahu ma'mun minal jur, karena Rasulullah orang yang akan pastinya diselamatkan daripada perbuatan lacur, perbuatan tercela. Ya, jadi pada intinya, ya pada hakikatnya Rasulullah menikah dengan seorang wanita itu tujuannya memang udah perintah Allah, bukan karena keinginan Rasul, itu memang udah perintah Allah. Sebab wama yantiqu anil hawa, Rasul itu bicara, berbuat, kalau bukan karena wahyu Allah nggak bakal berbuat, nggak bakal bicara. Bahkan makan minum pun itu dari wahyu Allah. Artinya atas perintah Allah. Wa kana az-ziyada ala isi urimat diqali, dan dulunya awalnya yang namanya lebih dari 9 untuk Rasul itu intinya pertama diharamkan, nggak diperbolehkan oleh Allah. Dalam satu ayatnya seperti itu. Allah berfirman la ya'ilu laka nisa min ba'di summa nusiba. Nah, min ba'di di sini itu kan bahasanya. Maka ayat ini dimansuh dengan ayat mana? Ayat inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna al-ayah. Nah, dari ayat ini dimansuh, artinya dimansuh dengan ayat in ahalalnaka azwaj. Disinilah Rasulullah boleh hukumnya, jaiz hukumnya memiliki istri lebih dari 9. Bahkan sampai la nihayatalah, sampai bilangan yang nggak bisa kita tentukan batasnya. Artinya nggak ada batas buat Rasulullah. Gitu. Ini keistimewaan namanya. Kalau kita nggak boleh sampai 4 aja. Ya. Kemudian lakin lam yakum min tajawuz ba'da nahyi, tetapi walaupun ada ayat yang menasih mansuh tersebut, tetap Rasulullah menjalankan ayat yang duluan yang dimansuh itu. Artinya 9. Gitu. Ya, 9. Ani ziyada alaihi wa minal khasais. Nah, sekarang kita insyaallah sedikit tentang tahu Rasulullah punya keistimewaan. Keistimewaan dari 4 segi. Ya. Pertama dari segi hal yang mubah. Dari segi hal mubah ada keistimewaan buat Rasulullah. Bahkan dari segi yang haram pun ada keistimewaan dari Rasulullah. Dari segi yang wajib pun ada. Jadi Rasulullah ada 4 segi kalau masalah memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana? Yang pertama al-mubahah, perkara mubah. Dalam hal mubah, perkara boleh, bagi Rasulullah itu ada yang istimewa. Mana? Salah satunya minha ibahatul wisal. Rasulullah itu boleh wisal. Istimewanya apa wisal? Puasa nyambung 2 hari, boleh. Kalau orang bilang mati geni, boleh mati geni. Rasulullah 2 hari puasa berturut-turut tanpa buka. Bagi Rasulullah boleh. Buat kita haram, nggak boleh kita mah. Oh, jangan sampai kita ngakuin puasa wisol mau biar tebal, kalau tembak akan jangan. Haram hukum puasa juga nggak boleh. Nah, buat Rasulullah boleh puasa wisol. Tuh, satu. Buat kita haram.
Perkara mubah nih, keistimewaan Rasulullah diperbolehkan, puasa wisol. Kemudian mana lagi? Wahwa yusra min ardi imsak. Baiklah, masuk. Nah, sebelum keistimewaan ini juga ada satu keutamaan juga yang dimiliki Rasulullah, yaitu akduhu bila wali. Rasulullah itu kalau pengen nikah tanpa wali sah. Ya. Bahkan bila syuhud tanpa saksi. Wabila mahrim bahkan tanpa mahar. Oh, istimewa ini mah, kita mah jangan sampai nikah di bawah tangan pakai wali orang lain, pakai wali sendiri. Ya. Kemudian mana lagi keutamaan Rasulullah dari mubah ini, yaitu wayak bi ilmihi. Rasulullah itu wayak di ilmihi wayushhidu li nafsi. Rasulullah itu bisa menjadi hakim untuk dirinya sendiri, untuk menghukum dirinya sendiri, bahkan untuk menjadi saksi dirinya sendiri. Jadi makanya Rasulullah tadi kan dibilang nikah itu tanpa saksi, tanpa wali boleh. Itu istimewa Rasulullah itu nggak bisa dimiliki dengan yang lain, umatnya nggak boleh. Wa farihi bahkan untuk anaknya itu diperbolehkan. Wa ala aduhi bahkan untuk musuhnya juga. Jadi Rasulullah itu bisa artinya bisa kalau di sini mungkin orang yang paling bisa untuk menentukan hukum lah bahasanya. Itu Rasulullah dengan sendiri bisa. Ya, dia musuh saya harus jatuhin. Bisa bagi Rasulullah. Nggak ada pakai ada saksi segala atau umpama ada apa segala, nggak bisa. Buat Rasul itu boleh. Watajulau syahada bima idah, bahkan Rasulullah bisa menjadi saksi juga untuk apa yang dia dakwah, sebagai pendakwah, sebagai saksi juga. Itu salah satu keistimewaannya. Wala akhadat ta'am ghairu, dan juga bagi Rasul itu boleh ngambil makanan dari orang lain, boleh, hukumnya mubah bagi Rasulullah, boleh. Ini saja kalau memang Rasulullah butuh. Wajibu itauhu lahu, bahkan wajib untuk memberikan itu kepada Rasulullah kalau Rasulullah pengen. Tetapi wala yang taqadu wuduhu, dan Rasulullah itu wala yang taqadu atau wala yang taqidu tidak batal, wala yang taqidu wudu. Rasul itu punya wudu nggak bakal batal binomin sebab tidur. Sebab Rasulullah nggak tidur hatinya, matanya dong merem, makanya Rasulullah nggak pernah batal. Rasulullah wudu kemudian tidur nggak batal Rasulullah wudunya. Kalau kita, kita batal. Tetapi perlu kita tahu semua yang barusan hal mubah itu wa aksaru hadil mubah lam yaqalhu. Rasulullah nggak ngerjain. Rasulullah nggak ngambil kesempatan. Padahal ini luar biasa. Kalau kita dikasih mandat begini, boleh ngambil barang orang, wow, habis dia lah. Orang Madura juga habis. Tapi aneh bin ajaib, Rasulullah dikasih keistimewaan kayak gini yang perkara mubah dan biakal. Rasulullah nggak pernah ngerjain. Ya, nggak dikerjain Rasulullah. Artinya nggak diambil. Bahasa kalau kata kita privilege apa namanya itu kalau bahasa sekarang, dan sebuah kekhususan lah, keistimewaan lah, iya, privilege, ya kayak gitu model. Nggak diambil sama Rasulullah, enggak. Ya kalau kita mau kesempatan ini mah jadi camat, ya kan, asal menggasak kursus aja. Asani yang kedua, ada keistimewaan Rasulullah dari perkara-perkara yang haram. Artinya seperti mana? Tahrimus shadaqah. Nih, Rasulullah ada keistimewaan yang memang diharamkan buat Rasulullah. Tahrimus shadaqah atau alih. Rasulullah itu nggak boleh menerima sedekah sunnah. Nggak boleh. Apalagi zakat yang wajib. Yang sunnah aja nggak boleh. Sedekah sunnah. Wa tahrimul khat. Rasulullah haram nulis. Rasulullah nggak punya pulpen, makanya Rasulullah haram nulis. Nggak punya buku, nggak punya pulpen.
Wa kan syari Rasulullah haram tuh yang namanya wisol rambut itu, nyambung rambut, nggak boleh. Wa madul ain ila matain nas, haram hukumnya bagi Rasul yang kirim sama banda orang, yang kirim sama harta orang, nggak boleh, haram bagi Rasul. Makanya Rasul nggak iya sama orang punya apa juga biasa aja. Ya, nggak larak-lirik nggak Rasul. Haram sebab bagi Rasul itu ngelarak-lirik banda-banda orang gitu, nggak Rasul. Haram bagi Rasul itu. Kita mah mubah aja, kita mah boleh-boleh aja. Rasulullah itu haram. Oh berarti Rasulullah memiliki keistimewaan luar biasa juga, pantangannya luar biasa. Bayangin coba tuh kalau ini model kita mah haram mulu tiap detik ini. Apa-apa kita melihat aja bareng orang. Selamitan aja mata nih kayaknya nggak bisa diem. Wa kha'inatul ayan wa hiya al-ima bima yadhur khilaf. Dan juga Rasulullah nggak boleh berkhianat mata. Matanya berkhianat, artinya mungkin isyarat matanya nggak boleh salah sama dengan ucapannya, nggak boleh. Bayangin coba isyarat mata aja nggak boleh Rasulullah. Kalau isyarat matanya itu yang menyalahi akan ke buktinya gitu. Jadi harus benar-benar bukti. Artinya kalau emang iya Rasulullah isyaratnya iya ya, nggak boleh Rasulullah enggak, tapi isyaratnya enggak gitu. Kecuali di sini dunal khadi'ah bil harbi, kecuali dalam hal tipu muslihat dalam perperangan. Mungkin ini masalah strategi perang, boleh itu nggak pakai isyarat mata. Misalnya begini, Rasulullah matanya ke kanan, asal tunjuk ke kanan, kalau ke kanan lu ke kiri, begitu maksudnya. Penipuan dalam hal ini mah strategi perang, boleh Rasulullah seperti itu. Tapi selain itu isyarat mata itu nggak boleh berkhianat tentang hal sesuatu yang pada kenyataannya berbeda, nggak boleh. Ya dibilang isyarat mata ya, mungkin kedipan atau bagaimana, lirikan atau bagaimana. Dan wal munni aital liyastaksir yastaksir. Dan Rasulullah nggak boleh memberi supaya menjadi banyak. Ya artinya jika Rasul memberi, ya tujuannya memberi aja. Tapi nggak boleh tujuan umpama ini saya kasih biar jadi bekah, nggak mau Rasulullah. Gitu. Itu tantangan cobaan hidup Rasul seperti itu. Berarti ada batas-batas tertentu yang berat, yang biasa ini juga kelakuan kita semua. Berarti jadi Rasul itu jangan dianggap mudah, rupanya cobaannya luar biasa. Ya pastilah orang pangkatnya Sayyidul Alamin. Sayyidul Alamin nggak sembarangan. Orang pangkat jenderal 5 bintang 2 aja, bintang 2 nongkrong jam 12 kagak mau. Image-nya begitu. Apalagi Rasulullah yang ditanya itu berarti lebih-lebih segala-galanya. Nah, itu dalam hal yang haram yang diarahkan Rasulullah. Lalu yang ketiga ada keistimewaan Rasulullah dari perkara yang wajib. Nih, berat lagi nih. Jadi jangan sangka tuh Rasulullah tuh enaknya aja. Ya, nih pandang artinya dari sini kita bisa tahu cobaan Rasul itu jangan sangat enteng, berat juga. Berat, cuman kan bedanya kalau Rasulullah mah yang nuntun Allah. Matanya dituntun Allah, kupingnya yang nuntun Allah, tangannya yang nuntun Allah, kakinya yang nuntun. Artinya nggak bakal salah. Kalau kita mata dituntun Allah, hati dituntun Allah, tangan dituntun setan kita mah. Gitu. Jadi kita mah satu sisi ada salah, satu sisi ada benernya. Kalau Rasulullah mah selalu benar. Kenapa? Walaupun cobaannya berat kayak manapun, haram yang buat Rasulullah kayak manapun, tetap Rasulullah nggak bakal jatuh ke jurang hal tersebut. Kenapa? Sebab Allah yang jaga. Allah yang jaga. Kali ini kita nisbat kepada manusianya lah. Kalau hakikatnya Rasulullah udah pasti aman-aman aja karena Allah yang jaga langsung. Tangannya jaga Allah, matanya jaga Allah, semuanya. Jadi cobaan seberat apapun yang dihadapi Rasulullah itu ya semuanya tersingkir, nggak ada yang bisa menghalangi Rasul karena yang nuntun Allah. Yang nuntun Allah sehingga diamankan sama Allah. Hal ini kita lagi tentang nisbat sebagai manusianya gitu ya. Maka di sini luar biasa beratnya. Mana
Al-wajibat minha, ada perkara keistimewaan Rasulullah yang wajib bagi Rasulullah. Mana? Wujubud duha. Pertama, yang namanya sholat duha bagi Rasul itu wajib. Sholat itu wajib. Artinya apa? Berarti kalau ninggalin dosa. Tapi karena dasar Rasulullah dijaga sama Allah, ya duha mah gak bakal ketinggalan, udah begitu. Ya, insyaallah. Duha itu wajib bagi Rasul. Wal witri, witir. Witir itu witir yang harus rakaat itu wajib bagi Rasul itu. Wa udhiyah, kurban, Idul Adha wajib bagi Rasul. Kalau kita sunnah muakkad. Gimana ada ribet juga emang kita malah susah. Sunnah motong. Wasiwak, nyiwak likuli sholatin. Di setiap sholat, mau yang wajib, mau yang sunnah, mau yang manapun, yang namanya bersiwak itu Rasulullah wajib hukumnya. Berat enggak? Berat. Tapi Rasulullah mah ya lewat aja semua tuh cobaan. Bisa aja dilakukan Rasulullah. Ya karena yang tadi kan kembali lagi, yang jaga siapa? Allah. Wal musyawarah, bermusyawarah bagi Rasul itu wajib. Makanya jangan aneh kalau Rasulullah dalam hal perang apa juga selalu musyawarah. Sebab hukum bagi Rasul itu wajib. Jangankan masalah perang, masalah masak dan rumah tangga Rasulullah suka musyawarah. Sekarang masak apa nih? Musyawarah dulu Rasulullah istrinya. Sebab musyawarah itu bagi Rasul hukumnya wajib. Bahkan watagir mungkar, melawan kemungkaran. Umpama ada kemaksiatan di depan Rasulullah, wajib Rasul itu untuk menghadang semua itu yang dilihat oleh Rasulullah. Wa in khofa, walaupun ada rasa takut, walaupun gemetar, tetap harus dihadapi Rasul sebab hukumnya wajib. Setiap yang lihat Rasulullah kemungkaran wajib untuk dilawan Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu takut, bahasanya ada rasa ngedon juga. Bagaimanapun jadi wajib lawan terus. Wa in ulima anna fa'ilahu yazilu fihi ainadan. Bahkan sekalipun orang yang tadi berbuat maksiat kemudian sama Rasulullah dilarang, sehingga orang yang dilarang itu menambah-nambah kebenciannya kepada Rasulullah, nggak peduli bagi Rasul. Karena hukumnya wajib bagi Rasul. Nahi mungkar itu bagi Rasul wajib hukumnya. Kalau kita kan fardu kifayah. Kampung Roktok nih nggak usah semuanya jadi EPI, cukup satu orang jadi EPI cukup. Fardu kifayah nahi mungkar itu. Kalau bagi secara umumnya, jadi pada intinya kita semua fardu ain pada setiap individu ya. Nah, ini Rasulullah hukumnya wajib nahi mungkar itu. Ada pemungkaran, lawan walaupun takut. Sekalipun yang dilawan itu bakal nambah-nambah kebenciannya, mau jencingnya kek, mau siapanya kek, kalau dia perbuatan mungkar Rasulullah wajib menghadap. Al-mu'tamad ini menurut kaul yang lebih iktimad. Wa musabiratul udwi, dan Rasulullah wajib hukumnya bersabar akan builian atau cacian, makian, hinaan dari musuh. Hukumnya wajib bersabar. Lantas Rasulullah nggak bakal marah, mau diapain juga. Ya hukumnya wajib bersabar. Ngadepin kayak gitu tuh sabar aja udah. Wa in kasura wa qadau daini, bahkan Rasulullah itu salah satu kewajibannya lagi harus ngebayarin utang kaum muslimin, umatnya, hambanya, umatnya, pengikutnya. Kalau punya utang Rasulullah wajib bayar. Kalau memang si muslimnya itu mati dalam keadaan muksir, nggak kuat bayar, artinya nih dia miskin kemudian dia mati atau warisannya nggak ada buat bayar utangnya, itu Rasulullah wajib bayar. Umatnya yang meninggal yang punya utang yang atau warisannya nggak kuat untuk membayar, Rasulullah wajib hukumnya. Berarti kalau bahasanya begini, kalau yang digembar-gembar oleh Kristen itu Nabi Isa, ya kalau terjemah Tuhannya Yesus itu sebagai penebus dosa, Rasulullah lebih dahsyat lagi berarti. Ya, penebus utang. Wazada bil ubab, bahkan ditambahkan dalam kitab ubab, wujubur radibah subhi, wajib bagi Rasulullah salat rawatib subuh, qobliyah subuh bagi Rasulullah hukumnya wajib. Qobliyah subuh hukumnya kita masih boleh kesiangan dulu. Bukan subuhnya doang yang wajib, qobliyahnya wajib.
Itu salah satu keistimewaan yang ketiga. Sekarang keistimewaan Rasulullah dari segi fadhail, keutamaan, keunggulan. Wal ikram dari kemuliaan minha. Nah, nih ana nikah, bahwasanya nikah bihaqihi pada hak Rasulullah ibadah. Itu hukumnya ibadah. Awas, nikah bagi Rasulullah hukumnya ibadah. Nah, kita bukan ibadah, kita hukumnya mubah. Asal nikah bagi kita hukumnya mubah. Bisa berubah hukum tergantung tadi hatinya. Kalau tujuannya untuk infak bisa jadi sunnah. Kalau hukumnya untuk menjaga dari perzinahan bisa jadi wajib. Kalau niatnya untuk mencemoohkan wanita bisa jadi haram. Rasulullah jadi ibadah. Toh jadi ibadah, beda derajatnya. Kalau kita nikah hukum asalnya mubah. Tinggal buka ada bikinnya. Hak kita hukumnya mubah. Faina mubah. Wal ibadah aridatun lahu. Adapun menjadi ibadah bagi kita nih, ibadah nikah itu jadi ibadah, itu sifat yang baru. Tadi kan tergantung sikonnya. Kalau sikonnya memang menjadi sunnah, jadi mubah itu jadi berubah jadi sunnah. Kalau sebelum enggak, udah asal jadi ibadah hukumnya. Berarti bagi beliau mah nikah terus ya ibadah terus nanti. Kalau kita tadi tergantung warnanya. Jadi bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Wa tabdilu nisa'i halasin nisa, dan salah satu lagi utamanya orang-orang yang perempuan-perempuan yang menjadi istri Rasulullah itu akan memiliki pangkat tabdilu nisa ala nisa ala nisa, akan melebihi keunggulan utamanya dari perempuan-perempuan yang lain, punya derajat ya. Tetapi wasawabuhunna, tentunya mereka memiliki pahala akan menjadikan lebih daripada pahalanya wanita-wanita istri-istri selain daripada istri Rasulullah, karena tadi kan cobaannya berat. Kemudian wa iqabihina, dan kalau umpama berbuat salah dosanya kan juga akan lebih daripada dosa perempuan-perempuan selain daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya istri Rasulullah itu orang-orang yang kalau berbuat baik akan menjadikan keutamaan lebih pahalanya daripada perempuan-perempuan yang lain, tetapi sebaliknya juga perbuatan salahnya pun akan menjadi siksa yang lebih dari perempuan-perempuan yang lain. Mudha'afun, itu pasti dilipat gandakan. Wa hunna ummahatul mukminin, dan mereka punya pangkat ummahatul mukminin, namanya sebagai ikraman fakot. Ingat, menjadi pangkat ummul mukminin sebagai ikraman fakot, hanya pangkat kemuliaan buat dari Allah untuk mereka. Enggak lebih dari itu. Seperti kemuliaan fil abawah lirijali wa nisa, sebagaimana kemuliaan seorang ayah terhadap anak-anak lakinya dan anak-anak perempuannya. Jadi ayah itu menjadi mulia terhadap anak-anak laki-laki dan anak perempuannya. Kemuliaan itu seperti kemuliaan yang dimiliki oleh istri-istri Rasulullah, karena mereka punya pangkat ummahatul mukminin, ibunya semua orang mukmin. Makanya janda Rasulullah mah nggak boleh dikawinin, nggak boleh. Rasulullah meninggal, Siti Aisyah masih hidup, nggak boleh dikawinin. Pangkatnya ummul mukminin, emak boleh nggak dikawinin? Nggak boleh. Itu keutamaan, karena memuliakan, ikraman, karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak boleh kita ngawinin janda Rasulullah SAW. Nah, kemudian wa tahrimu su'alihinna, dan satu lagi nih, kalau kita bertamu meminjam sesuatu, meminta sesuatu dengan terhadap istri Rasulullah, itu kita nggak boleh berhadap bertata wajah, bermuwajah itu nggak boleh, hukumnya haram. Lalu dari mana? Miwaral hijab, dari edeng-edeng. Jadi kita di depan pintu rapat ngomongnya begitu, minjem coet, minjem penggorengan. Nggak boleh kalau berhadapan langsung dengan istri Rasulullah itu. Dahsyat coba-cobanya. Oh, kalau teman sekarang mah digituin kalian sanggup kali ya. Ada yang sanggup begitu. Pantas kalau umpama umum ini itu luar biasa, derajatnya tinggi, karena memang luar biasa juga cobaan dalam kemelut hidupnya. Mereka lebih memilih akhirat. Bayangin coba, orang mau minjem apa-apa pun nggak boleh berhadapan langsung dengan istri Rasulullah, benar-benar dijaga marwahnya. Kalau dari Syarqawi, ini oleh Imam Syarqawi, Sumakola, Rasulullah pernah berkata, Sumakola bahwa, dan Rasulullah khatamun nabiyyin wa sayyidi waladi adnam. Rasulullah punya keunggulan lagi, keistimewaan. Apa keunggulannya?
sebagai penutup para nabi. Jadi khatamun nabi itu pangkat istimewaan yang diberi ke Rasulullah salah satunya. Bahkan wasaidu dan sebagai pimpinan waladi Adnan, waladi Adam, turunan dan Bani Adam, turunan Nabi Adam dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman manusia yang terakhir. Ajma'ina semuanya, awalin wal akhirin. Wa awal man tunshaqul ardu anhu yaumil ba'si, dan Rasulullah salah satu manusia yang nanti pertama kali bangkit di alam padang mahsyar. Manusia yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa awal man yuqra'u babal jannah, dan yaqra'u babal jannah, dan orang yang pertama menggetuk pintu surga. Ya, karena Rasulullah yang punya kunci surga, miftahul jannah. Wa awal syafi, dan Rasulullah adalah manusia yang pertama nyapatin. Nah, ini masa syafaat nih berat juga nih. Ya, kenapa? Karena syafaat uzma itu rupanya kuncinya. Jadi kita kan dengar yang namanya anak bisa nyapatin orang tua nyapatin anak. Ya benar nggak? Rupanya terbuka kunci. Guru bisa nyapatin murid bisa nyapatin guru, saudara muslim bisa nyapatin saudara muslim, tetangga bisa nyapatin tetangga. Rupanya kunci terbukanya syafaat itu dari kunci syafaatnya Rasulullah SAW. Artinya harus kita dapatkan dulu itu syafaat utamanya Rasulullah. Baru kunci-kunci syafaat yang kecil itu akan terbuka. Berarti kunci syafaat yang besar ini dulu kita dapetin, baru nanti kunci yang lain akan ikut. Pertanyaannya, kira-kira kalau syafaat utama kita nggak dapet, bagaimana syafaat yang kecil? Oh, berarti yang paling terutama kita mendapatkan syafaat utamanya Rasulullah. Biar kunci-kunci syafaat yang terkecil akan menyusul, seperti kita disyafatin anak kita, disyafatin saudara kita, disyafatin oleh keluarga kita, disyafatin oleh sahabat kita, disyafatin oleh saudara-saudara muslim kita. Tanpa Rasulullah, syafaat utamanya kita dapat, mungkin itu akan kosong juga, artinya nggak terbuka semua. Jadi semua kunciannya ada di syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan wa awalul musyaffa bifatil fa, dan Rasulullah adalah orang yang pertama syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian mana lagi akmal syafaat wa ummatuhu, dan umat Rasulullah karena nabinya punya keutamaan, umatnya pun kecepatan jadinya. Khairul umam, Rasulullah punya pangkat mulia, umatnya menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat sebelumnya. Oh, berarti luar biasa kecepatan kita kemuliaannya. Wa syariatum abbah, dan salah satu keutamaan Rasulullah juga punya syariat, dan syariatnya diabadikan sampai yaumil qiyamah. Nasihatun li ghairihi, dan syafaat dan syariat Rasulullah adalah yang menyempurnakan sebagai penutup syafaat-syafaat yang sebelum nabi-nabi terdahulu. Wa mu'jizatu baqiyah, dan perlu diingat kalau nabi-nabi dulu punya mukjizat, nabinya hilang, meninggal, tiada, mukjizat itu lenyap. Rasulullah punya mukjizat, Rasulnya nggak ada, mukjizat itu diabadikan sampai kiamat. Mana? Wahai Al-Quran, Al-Quranul Karim itu mukjizat yang diabadikan sama Allah. Itu mukjizat yang paling besar daripada mukjizat yang lain. Al-Quran. Kenapa? Karena kita bisa menyaksikan dari zaman Nabi sampai kita yang gak ngalami zaman Nabi pun masih bisa menyaksikan mukjizat Rasulullah yang berupa kitab Al-Quranul Karim. Itu mukjizat yang luar biasa, dan itu diabadikan nanti sampai yaumil qiyamah. Mukjizat abadi, berarti Rasulullah gak ada, tapi mukjizatnya masih ada, peninggalan mukjizatnya. Ya, bahkan waju'ilat taul ardum masjidan, dan salah satu utamanya lagi, semua ardun, bumi nih, bumi yang modelnya pokoknya bumi aja, semua dijadikan lantaran untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sujud di bumi manapun bisa. Ya, orang Indonesia sujud bukan di tanah Indonesia aja, di tanah manapun bisa. Itu salah satu keutamaan umat Rasulullah diberikan kepada umatnya. Dan watarabu tahuran, tanahnya dijadikan tanah suci. Tanah yang suci mensucikan. Ayat sholat, artinya sah sholat memakai itu tanah yang kita sebut dengan tayamum. Bahkan wasil buka al-ardi, dan semua pelataran bumi ya jadi tayamum. Kita bisa pakai tayamum bersuci untuk ibadah kepada Allah dalam syariatnya.
syariati khasah, ini yang istimewa. Walam yuras, dan perlu kita tahu, sering kita dengar cerita Rasulullah kenapa nggak punya, pas meninggal nggak ada harta benda segala-gala, karena Rasulullah tuh nggak bakal ngeluasin apa-apa. Emang dari jawabannya walam yuris, bahasanya mungkin Rasulullah tuh nggak bakal ngeluasin apa-apa. Watir katu sedekah, bahkan tirkatnya peninggalan Rasulullah, apapun yang tinggal Rasulullah, sorbannya apa, itu jadi sedekah buat umat, otomatis jadi sedekah alal muslimin. Wa ursila ila insi wal jin, bahkan Rasulullah salah satu utamanya diutus satu manusia, dua bangsa jin, bahkan bangsa malaikat. Malaikat aja, jadi Rasulullah diutus untuk malaikat juga. Jadi Rasulullah dakwah untuk malaikat. Wa asal anbiya, dan semua para nabi atibaan adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana la yanamu qalbu, Rasulullah punya hati nggak pernah tidur. Wa yara man khalfahu, bahkan Rasulullah itu bisa melihat orang yang ada di belakang Rasulullah, padahal nggak pakai spion. Rasulullah di depan, madepnya ke depan, tapi tahu siapa di belakang. Tahu. Yang di belakang Rasul tahu. Kayak kita naik motor ada spionnya. Mujizat itu keistimewaan Rasulullah. Siapa coba kita nengok ke depan, tahu udah ngadapan. Rasul tahu. Wa tatawhu qaidan, kata tuh iman. Bahkan Rasul itu kalau ibadah, kan sholat sunnah itu boleh duduk ya. Kalau diri pahalanya sempurna 100%. Kalau sholat sunnah duduk boleh duduk, walaupun mampu berdiri, tapi pahalanya setengah dari diri. Kalau Rasulullah mah mau diri mau duduk mengerjakan sholat sunnah, pahalanya sama. Pahalanya sama. Kemudian wala tabdul salatu min katabahu bisalam. Nah, ini lagi satu keistimewaan Rasulullah nih. Ya, kalau umpama kita lagi sholat, Rasulullah datang baca salam, assalamualaikum, kita lagi sholat, maka kita yang menjawab waalaikumsalam, la tabdul salat, nggak batal sholatnya. Ya kalau yang datang kiai mah assalamualaikum, kita lagi sholat, waalaikumsalam, ya batal sholat itu mah. Rasulullah datang, sahabat lagi sholat, Rasulullah baca salam, dijawab, padahal lagi sholat, sholatnya lantab tuh, nggak batal. Artinya ini nggak masuk kategori fikih nih, nggak masuk kategori fikih. Fikih kan batal kalau kita ngomong selain dalam bahasa sholat. Rasulullah mah nggak batal. Kalau yang baca salam Rasul ya, bahkan watajibu jabatu, bahkan hukumnya wajib. Walaupun kita lagi sholat, Rasulullah baca salam, wajib hukumnya. Makanya ada yang nanya, kenapa Rasulullah nggak pernah azan? Ayah alas sholat, bayangin coba. Kalau umpama Rasulullah azan pas ayah sholat itu maksudnya wajib sholat semuanya, nggak boleh ada yang pada ngapa-ngapain. Kebayang coba. Rasulullah tahu Rasulullah nggak mau azan, kenapa? Sebab tahu Rasulullah umat itu pada leha-leha. Udah kebaca duluan. Apalagi yang pada tukang parkir, boro-boro ngikutin azan, boro-boro ngikutin sholat. Makanya ada pertanyaan, kenapa Rasulullah enggak azan? Sebab kalau sholat azan itu pangkas sholat, hukum menjadi wajibnya bisa lebih plus, ada plusnya. Bayangin coba itu. Wala taqtulu biha walau fi'lan kasir, walaupun kita baca salamnya sampai berkali-kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wajib hukumnya kalau kita Rasul yang baca itu wajib kita baca salam. Wa yarumu rabbus saut, dan ada satu lagi keistimewaan, tidak boleh kita bicara di depan Rasulullah itu suaranya volumenya di atas suara Rasulullah, hukumnya haram, nggak boleh. Ya, maksudnya wadidahu miwaril hijarah, dan juga tidak boleh kita manggil Rasulullah itu di belakang layar, belakang tembok manggil Rasulullah, nggak boleh. Ya, miwaril hujrah. Kemudian walidahu bismi, dan tidak boleh kita manggil nama Rasulullah itu manggil. Ini mungkin bahasanya Nabi lagi masih ada nih. Ya, Nabi lagi masih ada. Nggak boleh orang manggil ya Ahmad. Manggil nama nggak boleh. Bahkan anaknya sendiri pun Siti Fatimah nggak pernah manggil ya Ahmad, ya Abi. Manggilnya apa? Ya Rasulullah. Semuanya manggil Rasulullah. Nggak ada yang manggil ya Ahmad, ya Muhammad. Nggak boleh hukumnya. Kalau ini kan sekarang Nabi udah nggak ada.
Ini menceritakan hukumnya haram dikala Nabi masih ada itu manggilnya ya Ahmad, ya Muhammad. Wa naudalik bal yuqalu ya Rasulullah, akan tetapi kita manggilnya ya Rasulullah. Wa nawuhu dan seumpamanya. Kemudian juga kita tidak boleh memakai kinayah ala madhab terhadap menurut Imam Syafi'i wa ya Abul Qasim. Tidak boleh dikala Rasulullah ada itu orang dipanggil Abu Qasim pakai kunyahnya nama Nabi, nggak boleh. Niru-niru nggak boleh bahasanya. Niru-niru kunyah Nabi. Salah satu kunyah Nabi kan Abu Qasim ya, yaitu bapaknya Sayyid Qasim, anak pertama Rasulullah SAW. Nah itu dipakai nama umpama sama orang, dipakai kunyah buat nama orang selain Rasul, nggak boleh hukumnya. Pada ya jujur menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Sawaun kana ismu Muhammad, walaupun itu orang namanya Muhammad. Kemudian tapaul lah bahasanya kalau kata kita mah. Rasulullah masih ada, manggil Abu Qasim, nggak boleh. Aula atau bukan. Wasawaun qabla mufaraqatihi qabla marqati alaihi di dunia abadah. Bahkan kata Imam Syafi'i mau setelah Rasul masih ada ataupun tiada. Umpama di zaman sekarang ada nama Muhammad. Terus karena dulu kita ingat Rasulullah itu punya kunyah namanya Abu Qasim. Kita panggil pakai kunyahnya Nabi. Karena gara-gara dia punya nama percis dengan nama Nabi. Abu Qasim hukumnya nggak boleh menurut madzhab Imam Syafi'i. Sekalipun Rasulullah sudah tiada. Wa inda masalah adapun menurut selain daripada Imam Syafi'i berarti Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya juju dalika pada mufaraqatil dunya. Boleh dipakai itu kunyahnya Nabi kalau memang Nabi sudah nggak ada. Umpama nih ada orang lahir zaman sekarang nih tahun 2004, anaknya namanya Muhammad. Kita panggil pakai kunyah aja ya. Kunyah siapa? Kunyah nama Nabi, karena namanya Muhammad sama dengan Nabi kita. Dipanggil kunyahnya Abu Qasim. Karena Rasulullah nggak ada, kata madzhab yang 3 boleh, tapi kata Imam Syafi'i tetap nggak boleh. Ini luar biasa menjaga marwah sebuah nama pun yang disematkan kepada Rasul itu benar-benar dijaga. Berarti kita malu kalau ada nama Muhammad, namanya Ahmad, kelakuannya nggak kayak Rasul. Intinya seperti itu. Ya, betul apa enggak? Siapa namanya Muhammad tukang mabuk? Jelek. Ya, itu pendapat madhab. Ya. Bahkan wala yajuju al-junun wa ta'ilu aliyah mutlak. Dan bagaimana kalau nanti yang perkara sedekah sunnah Rasulullah haram menerima. Bagaimana kalau hadiah? Boleh hadiah mah. Hadiah mah boleh, Rasulullah boleh menerima. Wala yajuju junun al-anbiya, dan tidak boleh ada yang namanya gila itu berlaku terhadap Rasul. Bahkan para nabi-nabi juga. Kalau ayan bisa aja terjadi. Tapi kalau gila enggak. Kalau ayan mah orang masih sadar, kalau gila akalnya udah hilang. Maka bagi Rasul hukumnya wajib, tidak ada yang namanya gila. Kalau ayan ada. Walatilam, bahkan tidak ada ihtilam, mimpi basah. Gak berlaku bagi Rasul itu mimpi basah. Kenapa? Li'anau mintala ubi setan. Sebab itu dari permainan setan. Jadi orang yang mimpi basah itu diajak sama setan. Kemana? Ke tempat yang remeng-remeng. Iya, mimpi basah berarti yang ngajak main siapa? Setan. Wa ru'yatu fin naum hakun. Dan nih, bagaimana kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, apakah itu nyata atau tidak? Hakun, itu nyata. Senyata-nyatanya. Jadi kalau ada umat muslim mimpi ketemu Rasulullah, berarti itu nyata. Yang mana Rasulullah? Kan kemarin dibilangin cirinya. Ya. Nanti kan dikasih tahu cirinya. Jika kita mimpi ketemu seseorang luar biasa, ubahnya 20, berarti Rasul. Udah gitu aja. Tapi kemana alamat tuh dikasih tahu, bener nggak? Kemana udah ngaji. Wala yu'malu biha fil ahkam, tetapi ingat kalau umpama di situ Rasulullah, kita bertemu Rasulullah mimpi, kemudian Rasul berfatwa, maka fatwa itu jangan diberlakukan secara umum. Nggak bisa dipakai. Itu untuk pribadi dia mimpi aja. Jangan diubah. Nggak bisa, karena li alidotin naim, sebab yang namanya orang tidur itu nggak bisa dipakai patokan. Wala taqulul arduluhuma anbiya, dan perlu tahu juga keistimewaannya jasad-jasad para nabi, termasuk Rasul kita, istimewaannya yang namanya bumi nggak bakal memakan, abadi berarti jasadnya.
daging-daging mereka abadi. Wal kidbu alaihi umdan kabirah, dan ingat, mendustakan Nabi secara sengaja kabirah itu merupakan dosa yang gede. Hati-hati. Wanakul ma'id tahur, dan air yang keluar dari salah Rasulullah, salah satu mujizatnya itu hukumnya tahurun, suci, mensucikan. Jadi bisa kita pakai wudhu. Rasulullah kan bisa keluar di asal saja keluar air, itu bisa dipakai wudhu, hukumnya tahurun. Bahkan kalau kita ditanya air surga, air akhirat dengan air dunia, mana yang paling mulia di antara air yang ada di dunia maupun yang ada di surga maupun yang ada di dunia? Jawabannya, dari semua air yang paling hebat, yang paling mulia adalah derajat paling tinggi air yang keluar dari sela-sela Nabi. Setelah itu baru Jam-Jam dan lain sebagainya. Jadi ini air yang lebih mulia daripada Telaga Kausar sekalipun. Jadi air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Shallallahu Alaihi, itu air yang ya ada tandingannya. Jam-Jam aja sampai sekarang nggak ada yang bisa tandingannya. Itu derajat di bawah daripada air yang keluar daripada sela-sela jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wasolat bil malaikat dilal Isra, dan Rasulullah salat dengan malaikat pada malam Lailatul Isra. Wala yaj'al al-khatu, dan tidak ada berlaku bagi Rasulullah yang namanya kesalahan. Wa yuballighu salamun nas ba'da mautihi, dan setiap salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah itu akan sampai. Oi, ini kita umpama ada saudara pergi haji, bang, ntar di makam Rasul salaminnya itu sampai sama Rasul, sampai dijawab wa yuballighu salam annas ba'da mauti. Bahkan wa yushidu li jamil anbiya bi ata'i risalatihim, dan Rasulullah memberikan persaksian kepada semua para nabi bahwasanya di salah-salah mereka semua, maksudnya ada sebagian yang dijadikan syariat Islam pada nanti yaumil qiyamah. Wa kana idza masa bisamsi, dan dikala Rasulullah berjalan di tengah hari, wal qamar, atau di malam hari, la yadhalul jibril, Rasulullah nggak punya bayangan, nggak ada bayangannya. Wah, kenapa? Ya karena Rasulullah dihalang-halangi dengan awan. Bukan nggak ada bayangan tuh kalau kita tahu kan namanya setan, nggak ada bayangannya. Rasul tuh nggak ada bayangan karena dihalangi sama awan. Dia emang di payung itu selalu kemaju di payung. Payung setianya Rasulullah itu. Itu salah satu keutamaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya leta saat Rasulullah tuh nggak bakal yang namanya muai, tahu muai? Wah, enggak. Kenapa? Sebab atas saatnya syaitan, muai itu dari setan. Makanya kalau kita muai, kita sunah nutupin mulut begini, pakai tangan kiri tapi bagian belakang. Sunahnya begini, muai, karena muai itu dari setan. Maka Rasulullah mah anti yang namanya muai. Wajah yahadu minul go'id, dan Rasulullah kalau papang BAB itu pasti nggak bakal ada, lenyap karena ditelan oleh bumi. Bal tabattala'ahu al-ardu tabtali umhu al-ardu wa man kana fil qawmi haras bihukmi. Kalau umpama ada seseorang dilihat Rasulullah, dia ini punya kesalahan, maka Rasulullah akan menghukum itu orang, bahkan hukumnya kafir gitu. Wa man kana fi qalbi haras, kalau ada seseorang itu di hati Rasulullah, ini orang dalam hati Rasulullah ini orang salah, maka itu orang artinya dihukumi dalam hukumnya, maka yukfar, dihukumi kafir. Wala yasilu alaihi jama'a bal sallan nas alaihi afdadan wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi, dan tidaklah sekelompok manusia membacakan selawat kepada Rasulullah, akan tetapi di mana manusia membacakan selawat kepada Rasulullah afdadan, itu akan memberikan kemampatan besar, dan wazarahu, Allah tambahkan kepada Rasulullah fadlan, keutamaan. Semakin banyak kita baca selawat, kemuliaan Rasulullah akan semakin bertambah dan bertambah. Wasyarapan, dan kemuliaannya ladaihi, bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keutamaannya. Dan masih banyak lagi di kitab-kitab lain. Ini di kitab yang tipis begitu luar biasa. Dan kitab lain saya yakin yang tebal-tebal juga pasti keistimewaan itu artinya nggak ada batasnya keutamaan Rasulullah. Keistimewaan itu nggak ada batasnya. Di kitab itu Hidayah itu juga ada 10. Kemarin kan kita sebutin sedikitnya Rasulullah tuh ya tadi kalau orang di belakang Rasulullah tahu. Rasulullah tuh kalau jalan binatang liar tuh nggak ada yang kabur. Ada murai nih nggak kabur, malah mendekat. Ada laler, kalau kenapa
Nah, kalau kita lalu lalu kabur, Rasulullah enggak, anteng. Kenapa Rasulullah? Sebab Rasulullah rahmatan, benar-benar rahmat. Jadi orang nyaman, makhluk, jangankan manusia, hayawan yang nggak punya akal nyaman dekat Rasulullah, makanya nggak ada yang kabur. Nyaman, aman, pokoknya kata Rasulullah aman aja udah, merasa aman aja udah, nggak ada yang bisa ganggu-ganggu. Makanya lalu segala binatang liar nggak ada yang kabur. Gitu. Itu hebatnya Rasulullah SAW, istimewaannya, dan itu nggak dimiliki oleh orang-orang biasa, dan nabi-nabi juga nggak ada. Gitu. Ya. Di salah satunya lagi mana? Walam takut dubabah. Ini Rasulullah ini kulit punya badan nggak pernah tempokin laler. Nyamuk nggak ada yang tuh ngeset darah Rasulullah, nggak ada. Itu keistimewaannya. Makanya Rasulullah nggak pakai autan. Beda sama kita, coba-coba tidur di pinggir rawa ambil mancing, nggak pakai autan, wah habis. Nggak ada yang berani, lawan nggak berani nemprok. Kita, ya, jangankan belum mandi, udah mandi aja lalu masih nemprok aja. Nah, ini keistimewaannya ya. Ini keistimewaan Nabi kita, masya Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar hakikat segala apapun keutamaan yang dimiliki Rasulullah, kita kecepretan keutamaannya. Mudah-mudahan kita kecepretan dan kita menjadi umat-umat yang luar biasa dibanding umat-umat terdahulu, dan itu memang sudah menjadikan hak daripada kenyataan yang dimiliki Rasulullah, dan kita ketampiasan daripada kemuliaan itu semua. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil